صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Lahumul Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nana, silahkan dibuka kitabnya halaman 206. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qaidatu ats-tsaniyata asyara. Al-qaidatu utawi qaidah ats-tsaniyata asyara kang kaping 12 iku adz-ziharu halil mughallabu fihi musyabahatut talaqi au musyabahatul yamini. Az-ziharu utawi sumpah zihar. Az-ziharu utawi sumpah zihar iku halil mughallabu ana ta utawi kang dimenangake. Iku halil mughallabu ana ta utawi kang dimenangake fihi ing dalem zihar. Fihi ing dalem zihar iku musyabahatut talaqi serupa talak. Iku musyabahatut talaqi serupa talak. Au musyabahatul yamini utawa serupa sumpah. Au musyabahatul yamini utawa serupa sumpah. Qaidah yang ke-12. Az-ziharu halil mughallabu fihi musyabahatut talaqi au musyabahatul yamini. Pada masalah zihar, apakah yang dimenangkan itu keserupaan dengan talak ataukah keserupaan dengan sumpah? Untuk definisi zihar bisa kalian lihat dalam kitab Fathul Qorib halaman 49. Di sana disebutkan wa huwa lughatan ma'khudun minadh-dhuhri. Zihar secara bahasa itu diambil dari kata dhuhrun yang artinya punggung. Wa syar'an tasbihu zauji zaujatahu ghairal ba'ini bi untha lam takun halalahu. Menurut syarak,
Zihar itu penyerupaan seorang suami terhadap istrinya yang tidak ditalak bain dengan seorang wanita yang tidak halal untuk dinikahi suami tersebut. Jadi zihar itu apabila seorang suami menyerupakan istrinya yang tidak tertalak bain dengan wanita yang tidak halal untuk dinikahinya. Misalnya seorang suami bilang kepada istrinya, anti alayya ka dhuhri ummi, engkau bagiku sama seperti punggung ibuku. Ketika seorang suami bilang seperti itu kepada istrinya, maka suami tersebut dihukumi telah melakukan sumpah zihar. Seorang suami yang telah melakukan sumpah zihar terhadap istrinya itu haram melakukan istimta kepada istrinya, haram menjima istrinya. Hal ini sebagaimana seorang suami yang telah menjatuhkan talak terhadap istrinya, yang tidak diperbolehkan melakukan istimta, jima, dan seterusnya. Dari sinilah sumpah zihar itu mempunyai keserupaan dengan talak, karena akibat yang ditimbulkan oleh zihar dan talak itu ada kesamaan dalam hal keharaman tersebut. Kemudian seorang suami yang telah melakukan sumpah zihar terhadap istrinya itu, kok dia kembali lagi kepada istrinya dalam arti tidak mentalaknya, maka suami tersebut diwajibkan membayar kafarat. Lah, karena adanya kewajiban pembayaran kafarat inilah zihar itu mempunyai keserupaan dengan sumpah, sebagaimana orang yang melanggar sumpah, dia kan diwajibkan membayar kafarat. Lah, karena zihar itu mempunyai dua keserupaan, yaitu keserupaan dengan talak dan keserupaan dengan sumpah, maka dalam kaidah ini dipertanyakan, apakah pada masalah zihar itu yang dimenangkan adalah keserupaannya dengan talak ataukah keserupaannya dengan sumpah? Qalu wa fi zihari hal yughallabu shibhun talaqi au balil mughallabu shibhul yamini fihi khulfun qad wusif wa manhajun tarjihi fihi mukhtalif. Qalu dawuh sapa ulama, qalu dawuh sapa ulama, wa fi zihari lan ing dalem sumpah zihar, wa fi zihari lan ing dalem sumpah zihar, hal yughallabu ana ta dimenangake, hal yughallabu ana ta dimenangake apa syibhut talaqi serupa tolak, apa syibhut talaqi serupa tolak, au balil mughallabu utawa balik utawi kang dimenangake, utawa balik utawi kang dimenangake iku syibhul yamini serupa sumpah, iku syibhul yamini serupa sumpah. Fihi iku tetep ing dalem jawabu hal utawa jawabul istifham, khulfun utawi persulayaan,
khulfun utawi persulayaan. Qad wusif kang temen-temen disifati apa khulfun. Qad wusif kang temen-temen disifati apa khulfun. Waman haju tarjihi lan utawi dalane ngunggulake. Waman haju tarjihi lan utawi dalane ngunggulake fihi ing dalem khulfun. Fihi ing dalem khulfun iku mukhtalif sulaya apa manhajut tarjih. Iku mukhtalif sulaya apa manhajut tarjih. Az-ziharu utawi sumpah zihar iku halil mughallabu ana ta utawi kang dimenangake. Iku halil mughallabu ana ta utawi kang dimenangake fihi ing dalem zihar. Iku musyabahatu tolaki serupa tolak. Iku musyabahatu tolaki serupa tolak. Au musyabahatul yamini utawa serupa sumpah. Au musyabahatul yamini utawa serupa sumpah. Fihi ku tetep ing dalem jawabu hal utawa jawabul istifham. Khilafun utawi persulayaan. Khilafun utawi persulayaan. Watarjihulan utawi ngunggulake. Watarjihulan utawi ngunggulake. Iku mukhtalafun dibedakake. Iku mukhtalafun dibedakake fil furu'i ing dalem pira-pira cabang. Fil furu'i ing dalem pira-pira cabang. Az-ziharu halil mughallabu fihi musyabahatu tolaki au musyabahatul yamini. Pada masalah zihar itu, apakah yang dimenangkan adalah keserupaan dengan talak ataukah keserupaan dengan sumpah? Fihi khilafun. Pada masalah ini terdapat perbedaan pendapat. Maksudnya ada yang mengatakan bahwasanya pada masalah zihar itu yang dimenangkan adalah keserupaannya dengan talak. Ada juga yang menyatakan bahwasanya pada masalah zihar itu yang dimenangkan adalah keserupaannya dengan sumpah. Wa tarjihu mukhtalafun fil furu'i. Dan pengunggulan di antara dua pendapat tersebut itu dibedakan sesuai dengan permasalahannya. Dalam arti pada satu masalah yang dimenangkan dalam zihar itu adalah keserupaannya dengan talak. Dan pada masalah yang lain yang dimenangkan dalam masalah zihar itu adalah keserupaannya dengan sumpah. Farujjiha mongko diunggulake. Farujjiha mongko diunggulake opal awalu kang kawitan. Ai al mughallabu fihi musyabahatut tolaki. Ai al mughallabu fihi musyabahatut tolaki. Fi furu'in ing dalem pira-pira cabang. Minha iku setengah saking furu' idza dhahara utawi dawuh idza dhahara. Idza dhahara ing dalem nalikane nyumpai zihar sapa zaud. Ing dalem nalikane nyumpai zihar sapa zaud min arba'i nisain saking papat pira-pira wong wadon.
Bikalimatin kelawan kalimat wahidatin kang siji. Wahidatin kang siji. Faqala nuli ngucap sapa Zaud, antunna alayya ka dhahri ummi, ing lafat antunna alayya ka dhahri ummi. Antunna utawi sira wadon akeh alayya ing atase ingsun iku ka dhahri ummi kaya gegere ibu ingsun. Iku ka dhahri ummi kaya gegere ibu ingsun. Fa idza amsaka mongko ing dalem nalikane ngeker sapa Zaud, mongko ing dalem nalikane ngeker sapa Zaud hunna ing arba'i nisain, hunna ing arba'i nisain, lazima mongko wajib, lazima mongko wajib hu ing Zaud apa arba'u kafarotin, papat piro-piro kafarot. Apa arba'u kafarotin, papat piro-piro kafarot. Alal jadidi miturut ing atase qaul jadid. Alal jadidi miturut ing atase qaul jadid. Fa inna tolaqa krana sak temene talak iku la yufraqu ora dibedakake, iku la yufraqu ora dibedakake apa fihi ing dalem tolak, apa fihi ing dalem tolak baina ayyutallika ing dalem antarane yen to nalak sapa Zaud, baina ayyutallika ing dalem antarane yen to nalak sapa Zaud hunna ing arba'i nisain, hunna ing arba'i nisain bikalimatin kelawan kalimat siji, bikalimatin kelawan kalimat siji au kalimatin utawa pira-pira kalimat, au kalimatin utawa pira-pira kalimat. Wal qadimi lan miturut ing atase qaul qadim, wal qadimi lan miturut ing atase qaul qadim lazimat wajib hu ing Zaud apa kafaratun, kafarat siji, apa kafaratun, kafarat siji. Tasbihan krana nyerupakake, tasbihan krana nyerupakake bil yamini kelawan sumpah, bil yamini kelawan sumpah. Pendapat yang pertama yaitu yang menyatakan bahwasanya pada masalah dzihar itu yang dimenangkan adalah keserupaannya dengan talak. Itu pada beberapa permasalahan. Di antaranya yang pertama, idza dhahara min arba'i nisain bikalimatin wahidatin. Seandainya seorang suami itu melakukan sumpah dzihar terhadap 4 orang istrinya dengan satu kalimat. Faqala antunna alayya ka dhahri ummi. Lalu suami tersebut bilang kepada 4 orang istrinya itu, antunna alayya ka dhahri ummi. Kalian semua bagiku sama seperti punggung ibuku. Fa idza amsakahunna,
lazimahu arba'u kafaratin alal jadidi. Kemudian jika suami tersebut itu tetap menjadikan mereka semua itu sebagai istri, maka dia wajib membayar 4 kafarat. Hal ini menurut kaul jadid. Fa inna talaqa la yufraqu fihi baina ayyutalliqahunna bi kalimatin au kalimatin. Karena sesungguhnya talak itu tidak ada perbedaan antara seorang suami menjatuhkannya dengan satu kalimat atau dengan beberapa kalimat. Wal qadimi lazimathu kafaratun tasbihan bil yamini. Sedangkan menurut qaul qadim, suami tersebut wajib membayar 1 kafarat saja. Hal ini dikarenakan menyerupai dengan sumpah. Misalnya, Atok mempunyai 4 orang istri. Lalu Atok bilang kepada 4 istrinya tersebut, antunna alayya kadzohri ummi. Kalian semua bagiku seperti punggung ibuku. Ini namanya melakukan sumpah dzihar terhadap 4 orang istri dengan 1 kalimat. Jadi tidak dipisah. Anti alayya kadzohri ummi, anti alayya kadzohri ummi, anti alayya kadzohri ummi, anti alayya kadzohri ummi. Seperti itu enggak. Jadi cukup 1 kalimat memakai antunna alayya kadzohri ummi. Maka jika setelah melakukan sumpah dzihar tersebut atau tetap menjadikan mereka sebagai seorang istri, maka atau diwajibkan membayar 4 kafarat. Hal ini menurut kaul jadid. Hal ini dikarenakan sumpah dzihar itu menyerupai dengan talak. Dan dalam masalah talak itu tidak ada perbedaan antara seorang suami menjatuhkannya dengan 1 kalimat atau dengan beberapa kalimat. Akan tetapi menurut qaul qadim, atau itu hanya wajib membayar 1 kafarat saja. Kenapa? Karena dzihar tersebut menyerupai dengan sumpah. Sebagaimana orang yang bersumpah tidak akan berbicara dengan orang banyak, lalu dia melanggar sumpah tersebut, maka orang itu hanya wajib membayar 1 kafarat saja. 2. Hal yasihu ono to sah apa adhiharu sumpah dzihar bil khotti kelawan tulisan, bil khotti kelawan tulisan. Al ashahu tawing qaul ashah iku na'am yo yasihu, iku na'am yo yasihu, katolaki koyo talak. Wabihi lan kelawan na'am sorroha jelasake, sorroha jelasake sapa al-Mawardiyu Imam al-Mawardi. Wa afhamalan awe faham hu ing na'am opo kalamul ashabi dawe ashab Syafi'i, opo kalamul ashabi dawe ashab Syafi'i. Masalah yang kedua, hal yasihu adhiharu bil khotti,
apakah sah melakukan sumpah dzihar dengan memakai tulisan? Al-ashahu na'am kat-tolaki. Menurut qaul ashah, ya sah sebagaimana talak. Wabihi surroha al-Mawardiyu wa afhamahu kalamul ashabi. Hal ini sebagaimana penjelasan Imam Al-Mawardi dan pemahaman yang diambil dari pendapatnya ashab Syafi'i. Misalnya, atau melakukan sumpah dzihar terhadap istrinya dengan memakai tulisan. Maka bagaimana hukumnya? Menurut qaul ashah, sumpah dzihar tersebut dihukumi sah. Sebagaimana sahnya talak dengan memakai tulisan. 3. Idza karrara ing dalem nalikane bolan baleni sapa zaud. Idza karrara ing dalem nalikane bolan baleni sapa zaud al-lafdhu ing lafat. Al-lafdhu ing lafat lidhihari maring sumpah dzihar. Lidhihari maring sumpah dzihar. Fim ro'atin, itu pada kitab kalian kurang hamzahnya. Fim ro'atin wahidatin. Ini bisa kalian lihat pada kitab Al-Asbah wan Nadhair halaman 175. Di sana ditulis fim ro'atin wahidatin. Fim ro'atin ing dalem wong wadon. Fim ro'atin ing dalem wong wadon wahidatin kang siji. Alal ittisoli ing atase sambung. Alal ittisoli ing atase sambung. Wanawa lan niat sapa zaud. Wanawa lan niat sapa zaud al istinafa ing ngawiti. Al istinafa ing ngawiti. Fal jadidu mongko utawi qaul jadid iku yalzamu wajib. Iku yalzamu wajib hu ing zaud. Pada kitab kalian itu kurang. Kalian tulis bikullin kafaratun kattolaki. Bikullin kafaratun kattolaki. Wathani kafaratun wahidatun kalyamini. Jadi lafaz yang kurang itu bikullin kafaratun kattolaki wathani. Ini bisa kalian lihat juga pada kitab Al-Asbah wan Nadhair halaman 175. Maknanya saya ulangi. Fal jadidu mongko utawi qaul jadid iku yalzamu wajib hu ing zaud bikulin kelawan saben-saben siji. Bikulin kelawan saben-saben siji opo kafaratun kafarat siji. Kattolaki koyo talak. Kattolaki koyo talak. Wathani utawi qaul kang kaping pindho. Wathani utawi qaul kang kaping pindho iku kafaratun
wajib bayar kafarat wahidatun kang siji kal yamini kaya sumpah Masalah nomor 3, idza karrara al-lafdhu lidhihari fi imra'atin wahidatin alal ittisali. Seandainya seorang suami itu mengulang-ulang lafadz sumpah dhihar terhadap seorang istri secara sambung. Wa nawa al-istinafa, dan suami tersebut niat untuk memulai, bukan mentaukidi. Fal jadidu yalzamuhu bikullin kafaratun katolaki. Maka menurut qaul jadid, suami tersebut itu diwajibkan membayar kafarat pada setiap kali mengucapkan lafadz dhihar tersebut sebagaimana talak. Wathani kafaratun wahidatun kal yamini. Sedangkan menurut pendapat yang kedua, suami tersebut hanya wajib membayar satu kafarat saja. Misalnya, atau mengulang-ulangi sumpah dhihar terhadap satu istrinya saja secara sambung. Misalnya dia bilang terhadap satu istrinya, anti alayya ka dhuhri ummi, anti alayya ka dhuhri ummi, anti alayya ka dhuhri ummi. Pada waktu mengulangi lafadz dhihar tersebut, atau niatnya itu istinaf, memulai bukan mentaukidi, maka bagaimana hukumnya? Fal jadidu yalzamuhu bikullin kafaratun katolaki. Maka menurut qaul jadid, atau diwajibkan setiap pengucapan satu sumpah dhihar dia wajib membayar satu kafarat. Jadi seperti tadi, atau mengulangi dhihar berapa kali? 3 kali. Maka atau diwajibkan membayar 3 kafarat. Hal ini sebagaimana talak. Maksudnya, jika seorang suami menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan diulangi beberapa kali dan niatnya itu istinaf bukan mentaukidi, maka setiap pengucapan talak itu ya jatuh talak 1. Wathani kafaratun wahidatun kal yamini. Akan tetapi menurut pendapat yang kedua, atau tersebut hanya wajib membayar 1 kafarat saja. Hal ini sebagaimana sumpah. Warujjiha, di kitab kalian itu warujji'a, ainnya diganti dengan hak. Warujjiha lan diunggulake opo atsani pendapat kang kaping pindho, ai al-mughallabu fihi musyabahatul yamini. Ai al-mughallabu fihi musyabahatul yamini. Fi furu'in ing dalem pira-pira cabang. Fi furu'in ing dalem pira-pira cabang. Minha iku setengah saking furu'. Lau dhahara utawi dawuh lau dhahara. Lau dhahara lamun sumpah dhihar sapa zaud. Lamun sumpah dhihar sapa zaud. Muaqqatan hale di waktu. Muaqqatan hale di waktu. Fal aswahu mongko utawi qaul aswah iku as-sihhatus sah
Kal yamini kaya sumpah. Kal yamini kaya sumpah. Wasani utawi qaul kang kaping pindho ikulah ora tasihu. Ikulah ora tasihu. Katolaki kaya talak. Pendapat yang kedua yaitu yang menyatakan bahwasanya pada masalah zihar itu yang dimenangkan adalah keserupaannya dengan sumpah. Itu diunggulkan pada beberapa permasalahan. Di antaranya yang pertama, lau dhahara muaqqatan. Seandainya seorang suami itu melakukan sumpah zihar dengan dibatasi waktu. Fal ashahu as-sihhatu kal yamini. Maka menurut qaul ashah zihar tersebut berhukum sah sebagaimana sumpah. Wathani la katolaki. Menurut pendapat yang kedua zihar tersebut tidak sah katolaki sebagaimana talak. Misalnya atau melakukan sumpah zihar terhadap istrinya dengan dibatasi waktu. Dia berkata kepada istrinya, anti alayya kadhori ummi syahron. Engkau bagiku sama seperti punggung ibuku selama 1 bulan. Maka bagaimana hukumnya sumpah zihar tersebut? Fal ashahu as-sihhatu kal yamini. Sumpah zihar itu dihukumi sah sebagaimana sumpah. Yang diperbolehkan dibatasi waktu. Wathani la katolaki. Sedangkan menurut pendapat yang kedua, sumpah ziharnya atok tersebut berhukum tidak sah sebagaimana talak yang tidak sah jika dibatasi oleh waktu. 2. Atau kilu utawi makelake. Atau kilu utawi makelake fihi ing dalem zihar. Fihi ing dalem zihar. Fal ashahu mongko utawi qaul ashah iku alman'u kacegah. Iku alman'u kacegah. Kal yamini kaya sumpah. Kal yamini kaya sumpah. Wasani utawi qaul kang kaping pindho iku al jawazu wenang. Katolaki kaya talak. Masalah yang kedua, atau kilu fihi. Bagaimana hukumnya mewakilkan sumpah zihar? Fal ashahu al man'u kal yamini. Menurut qaul ashah dilarang sebagaimana sumpah. Wathani al jawazu katolaki. Sedangkan menurut pendapat yang kedua diperbolehkan sebagaimana talak. Misalnya atau meminta tolong kepada Ridwan untuk menjadi wakil dalam melakukan sumpah zihar terhadap istrinya. Bagaimana hukumnya? Menurut qaul ashah tidak diperbolehkan. Hal ini sebagaimana sumpah yang harus dilakukan sendiri oleh orang yang bersumpah. Jadi sumpah zihar itu harus dilakukan sendiri oleh suami. Tidak diperbolehkan diwakilkan. Akan tetapi wathani al-jawaz katolaki. Menurut pendapat yang kedua, mewakilkan sumpah zihar itu diperbolehkan. Sebagaimana talak itu diperbolehkan diwakilkan. Bahkan seorang suami diperbolehkan
mewakilkan kepada istrinya agar istrinya menjatuhkan talak terhadap dirinya sendiri. Al-qaidatu ats-tsalitsata asyara wallahu a'lam bis-shawab. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.